Para penggemar iPhone bisa kaget nih. Duh, gimana dong? Tenang, nggak apa-apa. Masuk aja ke Settings, Privacy, Location Services, geser ke bawah, klik System Services, dan pilih Significant Locations. Ponsel nggak cuma tahu tempat tinggal kamu, tapi juga tempat kerja kamu, supermarket favoritmu, dan tempat lain yang sering kamu kunjungi. Kalau nggak nyaman dengan itu, matikan aja. Menjalankan banyak aplikasi sekaligus nggak bikin baterai capek asalkan aplikasi di latar belakang nggak dipakai. Misalnya pelacak lokasi atau pemutar musik. Jadi, kalau kamu nggak nutup aplikasi, nggak apa-apa kok, biarin aja. Data cache menghabiskan ruang penyimpanan paling besar. Beli ruang cloud bukan satu-satunya cara buat dapat ruang penyimpanan tambahan. Kalau memori kamu habis dan nggak ada yang bisa kamu hapus, cek semua aplikasi pesan kamu. Meskipun foto dari kamera roll udah dihapus, tapi di cache masih ada. Masuk ke pengaturan pesan dan hapus semua file cache. Casan rusak pasti ada tandanya. Kalau kamu sadar waktu pengecasan lebih lama, misalnya sebelumnya baterai penuh dalam 1,5 jam, tapi sekarang butuh 3 jam, kamu harus ganti casan kamu. Kalau kamu melihat kabel casannya berubah jadi hijau, buruan buang dan ganti yang baru. Kawat di dalam kabel terbuat dari tembaga yang berubah jadi hijau saat mengalami korosi, kayak patung dari tembaga. Kalau kawatnya berkarat, casan udah nggak aman digunakan karena kehilangan sifat penghantarnya dan bisa bikin korslet. Jadi, kalau kamu melihat kabel yang biasanya putih jadi kehijauan, nggak usah ragu, buang aja. Kondisi ini emang nggak begitu sering, tapi kalau kamu tinggal di lingkungan lembab atau berdebu, nantinya kamu bisa melihat karat di ujung sambungannya. Biasanya sih, karat nggak bisa dibersihkan, dan meskipun udah coba kamu bersihkan, pin kecil di kabel casan malah bisa rusak. Jadi sebaiknya ganti aja casan kamu ya. Lubang casan akan semakin longgar. Kalau udah longgar, kamu harus megang ponsel sedemikian rupa biar bisa ngecas. Kalau udah kayak gini, buruan deh bawa ke ahlinya buat diperbaiki atau ganti casan. Kalau ponsel kamu nggak bisa dicas, belum tentu masalah casannya. Mungkin masalah adaptornya. Port USB pada adaptor juga akan semakin longgar. Jadi, kalau udah kamu pastikan kabelnya nggak apa-apa, cek adaptornya. Atau bisa juga masalahnya emang baterainya. Mungkin adaptor dan kabelnya baik-baik aja, tapi ponselnya tetap nggak bisa dicas. Cek colokan kabelnya. Kadang ada banyak serat di sana yang bisa menyebabkan masalah pada pengecasan. Kamu bisa membersihkannya dengan tusuk gigi. Tapi jangan pakai jarum atau benda logam ya, karena bisa merusak portnya. Ponsel nggak cuma bisa rusak karena masalah baterai loh. Data yang nggak perlu bisa bikin ponsel lemot. Jadi, lakukan reboot seminggu sekali. Pastikan ponsel kamu nggak kepenuhan data. Terlalu banyak foto atau dokumen juga bisa bikin ponsel lemot. Kalau kamu nyimpen semua informasi penting di cloud, kamu juga bakal punya akses dari semua perangkat. Ada satu penjelasan kenapa baterai 1% awet banget. Soalnya, ponsel punya kapasitas baterai lebih besar daripada yang ditunjukkan. Kalau baterainya udah sampai hampir kosong atau nunjukin 1%, ponsel itu sebenarnya punya lebih dari itu. Kalau dari segi psikologis, waktu kamu melihat ponsel hampir mati, kamu akan terdorong untuk segera mengecasnya kan? Oh iya, baterai modern nggak boleh dicas penuh atau dibiarin kosong banget. 20% terakhir baterai lebih lama dicas karena baterai lithium ion punya sifat pengecasan yang sedikit rumit. Saat baterainya sekarat, casan mengalirkan arus tetap. Biasanya, arus puncak yang bisa diatasi casan dan baterai. Saat tegangan bertambah, casan berpindah ke sifat tegangan konstan dengan tegangan 4,3 volt dan arusnya diambil dari kebutuhan baterai. Tidur dengan ponsel di bawah bantal gak aman loh. Ponsel, tablet, dan teknologi genggam lain melepaskan gelombang elektromagnetik yang disebabkan sinar X, kayak microwave, yang bisa menyebabkan masalah kesehatan parah. Meskipun tengkorak orang dewasa udah tebal, kayak punyaku, dan melindungi otak dengan baik, sebaiknya jaga-jaga aja dan letakkan ponsel di meja nakas. Kalau layar ponsel kamu retak, mending cepat ganti yang baru deh. Emang sih kelihatannya sepele, karena layar sentuhnya masih berfungsi, tapi minyak dan debu bakal masuk ke retakannya.
Akhirnya, layar ponsel kamu akan rusak, jadi cepetan ganti ya. Kulit wajah itu sensitif dan ponsel kamu hampir 7 kali lebih kotor dari dudukan kloset. Teleponan jadi kayak menggosokkan dudukan kloset ke pipi. Jadi jangan tekan ponsel ke wajah kamu ya. Nggak mau kan kena kuman? Dan mungkin lebih sering cuci tangan aja. Cahaya biru, kecerahan, dan bahkan ukuran font bisa jadi penyebab tidur yang nggak nyenyak. Terutama kalau kamu mainin ponsel sampai tertidur. Buka settings dan nyalakan filter cahaya biru. Kalau di iPhone namanya Night Shift. Di Android ada beberapa aplikasi filter cahaya biru juga. Lalu, atur kecerahan dan ukuran font ponsel kamu. Hati-hati pakai ponsel di pantai. Jangan dijemur dan ditaruh di handuk ya. Meskipun nggak butuh tabir surya dan nggak akan kena luka bakar, ponsel tetap akan rusak karena sinar matahari. Baterai lithium itu kayak manusia. Rentang suhu operasinya antara 15 sampai 35 derajat Celcius. Jangan cas ponsel kalau suhunya lebih dari 35 derajat Celcius karena bisa merusak baterai. Sebaiknya lepaskan casing ponsel saat dicas karena ponsel nggak suka panas. Panas akan terperangkap di dalam casing sehingga bisa merusak baterai. Dan jangan pernah mendinginkannya di freezer karena baterai lithium juga nggak tahan dingin. Pemilih banget. Tapi ingat, ponsel yang hangat waktu dicas itu wajar kok. Casan menggunakan trafo untuk mengubah tegangan AC dari colokan dinding ke tegangan DC yang dibutuhkan untuk mengecas baterai. Nggak ada proses yang bakal efisien 100%, jadi ada sejumlah energi listrik yang dilepaskan sebagai energi panas. Panas berlebih dan perubahan warna adalah pertanda buruk, yang berarti sirkuit casan akan rusak. Ini bisa bikin kamu kesetrum waktu kamu mencabut casan. Bzzz, au! Tempat terburuk untuk menyimpan ponsel adalah saku. Ponsel bisa hilang, terduduki, dan layarnya retak. Atau lebih buruk lagi, kamu terkena radiasi. Ponsel memiliki sinyal lengkap yang nggak bagus buat kesehatan. Data internet, Bluetooth, Wi-Fi, dan NFC. Oh iya, jangan gunakan Wi-Fi umum kalau nggak mau data pribadi kamu bocor. Ada orang yang suka melakukan jailbreak pada ponsel mereka biar dapat lebih banyak aplikasi, bukan cuma yang resmi. Sebelum melakukan itu, ingat kalau prosedur ini menghapus perlindungan yang dipasang produsen dalam ponsel. Lagi pula, aplikasi tidak resmi bisa membocorkan data. Kalau terjadi kebocoran, ponselmu harus pakai lapisan anti bocor. Bercanda. Kamu mungkin selalu membawa power bank setiap keluar rumah, soalnya lebih aman daripada colokan di tempat umum. Pastikan arus listriknya benar. Kebanyakan ponsel modern ngecas dengan output 2,1 ampere. Aman sih, karena power bank punya output 2,1 sampai 2,4 ampere. Cek juga jangan sampai ponsel terlalu panas waktu dicas. Semakin panas baterai, pengecasan semakin nggak efektif.